Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 273 chapter 273 penguatan. Ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu dan yang lainnya melihat penggunaan khusus dari pedang mod kemampuan jiwa ketiga momentum. Lan mungkin di kejauhan juga terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik martial Soul Fusion Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu. Pada saat itu, sebagai sesama pengguna elemen es dan salju, teknik itu paling membuatnya terkesan. Suhu rendah yang muncul saat Deep Blue Gaze dilepaskan pasti lebih rendah dari minus 100 derajat. Tambahkan ke dalam ledakannya yang tiba-tiba, dan fakta itu bahkan cukup untuk membekukan Big Belite Purple Eagle yang sebanding dengan monster jiwa 10.000 tahun. Lebih penting lagi, itu juga memutus hubungan antara elang ungu perut besar dan matahari ungu di langit. Melalui pengamatan dari beberapa monster tingkat bos ini, seseorang dapat menemukan fakta bahwa kekuatan individu mereka sebenarnya tidak sekuat monster jiwa 10.000 tahun, tetapi jika itu terhubung dengan matahari biru atau matahari ungu di langit, maka mereka mampu meletus dengan kekuatan yang mirip dengan monster jiwa 10.000 tahun. Bing Tianliang adalah orang pertama yang tiba, dan langsung menghantam lapisan es. Lampu listrik yang menyilaukan selesai mengembun dalam sekejap mata di depannya, dan suara gemuruh besar meledak. Lapisan es depan meledak, elang ungu perut besar terlempar ke belakang, dan Bing Tianliang juga terpental melalui gaya mundur. Tetapi pada saat ini, cahaya ungu meledak dari Big Belite Purple Eagle, dan matahari ungu di langit meredup sejenak, dan cahaya ungu yang menyilaukan melesat langsung ke arah Bing Tianliang. Bahkan setelah itu, masih bisa meminjam kekuatan matahari ungu. Semua orang terkejut, untungnya, intensitas sinar ungu ini tampaknya lebih lemah dari kekuatan yang digunakan oleh elang ungu perut besar sebelumnya. Itu mungkin terpengaruh dan banyak dilemahkan oleh Deep Blue Gaze. Pada saat itu, kekuatan sejati Bing Tianliang tidak diragukan lagi terwujud, cincin roh keduanya berkilau, dan lampu listrik dari tubuhnya dengan ganas melonjak, membentuk sosok di depannya. Lengan sosok yang memeluk dadanya berubah menjadi aliran listrik yang sangat besar dan dibanting dengan sinar ungu. Dan dalam kurun waktu singkat selama penampakan sosok itu, Bing Tianliang melepaskan dirinya dari keadaan terkunci, sosoknya melintas dan mundur ke kejauhan, wajahnya pucat. Dan dalam kurun waktu singkat selama penampakan sosok itu, Bing Tianliang melepaskan dirinya dari keadaan terkunci, sosoknya melintas dan mundur ke kejauhan, wajahnya pucat. Boom! Sosok yang terdiri dari guntur di langit meledak dan pecah berkeping-keping, memenuhi langit dengan cahaya yang menyilaukan dan kemudian menghilang tanpa jejak, sementara Bing Tianliang tampak tanpa cedera. Sebagai salah satu yang memenuhi syarat untuk penilaian komprehensif Akademi Shrek, seberapa biasa dia. Saat berikutnya, pilar api besar dimuntahkan dari terik matahari di atas kepala Lin Donghui, menembus lubang yang dibuat beberapa saat sebelumnya di lapisan es, dan dengan kejam menghantam elang ungu perut besar. Tubuh hitamnya yang sudah hangus mulai terbakar dengan panas terik. Momentum Yutian berada di puncaknya. Dia bergegas ke depan, pedang mod di tangannya jatuh dengan keras, dan dengan puff, dia menebas dada Big Belite Purple Eagle, mengukir luka besar sepanjang 1 meter melalui kekerasan. Elang ungu perut besar membuat teriakan sedih dan meledakkan sinar ungunya, menghempaskan Yutian dan semua es di tubuhnya. Vitalitas ulet, setelah semua itu dan masih belum mati. Detik berikutnya, cahaya panah berkedip, dan saat itu menembus ke dalam luka, ujung panah tiba-tiba berubah arah dan berbalik ke atas, langsung masuk ke dalam tubuh elang ungu perut besar. Sinar cahaya perak juga menyambar dari langit, cahaya perak membutakan sekeliling, dan tombak perak seperti bulan menembus mata elang ungu perut besar. Melepaskan tombak, Liu Feng bangkit dan melepaskan kembalinya naga putih, tubuhnya membungkuk dan menghindari pembalasan Big Belite Purple Eagle di pintu kematian. Tubuhnya yang besar jatuh, dan orang-orang di sekitar tidak bisa menahan napas. Bing Tianliang melompat ke depan dan memukul kepala elang ungu perut besar lainnya yang sudah terluka parah, benar-benar memadamkan hidupnya, akhirnya mengakhiri pertempuran. Yuan Enhui menopang tubuhnya dari tanah dengan busur jiwa bintang ungu. Wajah cantiknya tampak tidak yakin. Dia memandang orang-orang di sekitarnya tanpa sadar. Tentu saja dia bisa mengenali bahwa inilah siswa yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian bersamanya. Jauh, Lan mungkin menyingkirkan gokinnya, melayang, dan datang ke Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu, menerima Dong Qianqiu yang lemah dari Lan Xuanyu. Dong Qianqiu tidak mengatakan apa-apa, dan duduk bersila di tanah bermeditasi untuk pulih.
Ketika dia duduk, dia tanpa sadar melirik ke arah Lan Xuanyu. Kali ini Deep Blue Gaze tampak sedikit berbeda, dan konsumsi kekuatan jiwanya tampak jauh lebih kecil dari sebelumnya. Sekitar 30% dari kekuatan jiwanya tersisa. Selain itu, kekuatan Deep Blue Gaze sepertinya telah meningkat. Bahkan jika lapisan es itu meledak, sementara elang ungu berperut besar yang sangat kuat di belakang baru saja melawan balik dari awal sampai akhir, ia gagal untuk bergerak di sekitar tubuhnya dan tidak pernah berhasil keluar dari keadaan beku dan lumpuh. Negara, Lan Xuanyu tampaknya tidak banyak berubah, seolah-olah konsumsinya tidak banyak. Dia berjalan menuju Yuan Enhui dan dengan cepat tiba di depannya. Liu Feng menjauh beberapa kali, dan pergi ke lereng bukit yang lebih tinggi untuk mengamati sekeliling. Yang lain bubar secara alami, hanya Qian Lei yang dengan cepat datang ke Lan Mengqin, menunjukkan penampilan seseorang yang mencari suaka. Apakah kamu baik-baik saja? Lan Xuanyu mendatangi Yuan Enhui dan bertanya padanya. Yuan Enhui menggelengkan kepalanya tanpa suara, sesaat ragu-ragu, lalu berkata, terima kasih. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, sama-sama, kita semua adalah sahabat karib, bahkan mungkin teman sekelas di masa depan. Tidak apa-apa untuk saling membantu. Konsumsi Anda tidak sedikit, dan Anda terluka. Mengapa Anda tidak beristirahat di sini sementara kami melihat sekeliling untuk Anda? Yuan Enhui membeku sesaat, dan cahaya redup melintas di matanya. Dia dan Lan Xuanyu adalah tipe yang terlihat sangat cantik, dan seiring dengan evolusi garis keturunannya, Lan Xuanyu sekarang terlihat sedikit lebih gagah dari sebelumnya. Mata hitam besarnya sangat jernih, hitam dan putih mudah dibedakan, dan putih matanya agak biru. Saat tersenyum, dia meninggalkan orang dengan kesan baik yang kuat. Jangan khawatir dan istirahatlah, kami di sini. Lan Xuanyu mengangguk padanya dan berjalan menuju Bing Tianliang. Yuan Enhui melihat sosoknya, lalu melihat boneka monster di sekitarnya, tidak lagi ragu-ragu, dia menarik napas dalam-dalam, dan duduk di tanah dengan bersila. Lan Xuanyu datang ke Bing Tianliang, apa kabar? Bing Tianliang berkata, saya menghabiskan cukup banyak tenaga, tapi selain itu saya rasa saya baik-baik saja. Lan Xuanyu berkata, dari apa yang telah kita lihat sebelumnya, monster di sini seharusnya cukup teritorial. Area ini mungkin milik dua kelas bos elang ungu perut besar. Sekarang mereka sudah mati, kita harus aman di sini untuk sementara. Pergi ke sisi Yuan Enhui dan pulihkan kekuatanmu juga. Liu Feng, Yu Tian, Lin Donghui, saya, Qian Lei, dan Lan Mengqin akan tinggal untuk melindungi Anda. Baik, Bing Tianliang mengangguk, bergegas bermeditasi untuk pulih. Kerja sama semua orang sebelumnya terasa sangat mulus baginya. Kemampuan Lan Mengqin mirip dengan menciptakan area lalat terlarang yang menjatuhkan elang ungu perut besar. Kemudian, di bawah kendali Deep Blue Gaze, semua orang dapat menghasilkan kerusakan secara berurutan. Pada akhirnya, pemimpin Big Belite Purple Eagle meninggal bahkan tanpa kesempatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Rasanya lumayan enak, dan tidak diragukan lagi bahwa panen kali ini cukup melimpah. Dua elang ungu perut besar, bahkan jika yang satu untuk Yuan Enhui, yang lainnya pasti milik mereka. Dari pertemuan mereka sebelumnya, mereka benar-benar yakin bahwa kali ini jika kandidat ingin berurusan dengan monster tingkat bos, mereka setidaknya membutuhkan sekitar 10 orang agar mendapat kesempatan untuk berhasil. Dan ini tanpa memperhitungkan kebutuhan untuk memiliki kemampuan yang kuat yang mirip dengan kemampuan jiwa kelima Yuan Enhui, teknik perpaduan jiwa bela diri dari Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu. Jika tidak, bahkan jika lebih dari 10 orang bekerja sama satu sama lain, mereka mungkin tidak dapat membunuh monster, sebaliknya mereka bisa terbunuh. Mampu menangkap inti kristal monster bos niscaya akan meningkatkan skor mereka secara signifikan. Setelah Lan Xuanyu mengatur segalanya, dia segera menjadi sibuk. Dia tidak ragu untuk mengambil 2 inti kristal dari Big Belite Purple Eagles. Itu adalah inti kristal ungu jernih. Setelah memulai, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa seolah-olah ada energi di tubuhnya yang tertarik padanya, merasa ingin mencoba. Apakah itu perubahan dalam kekuatan spiritualnya? Solen 4 Chapter 274. Chapter 274 Yuan Enhui anggota baru. Kemudian dia mengeluarkan inti kristal monster lain yang sebelumnya telah dibunuh oleh Yuan Enhui dan menyatukannya. Kecuali inti kristal peringkat bos, yang lainnya semuanya diserahkan ke Lan Mengqin. Lan Mengqin sangat senang dengan hal ini, terutama saat memegang inti kristal yang sangat mirip dengan batu kecubung, membelai melihatnya berulang kali. Gadis mana yang tidak menyukai hal-hal indah?
Jika bukan karena Dong Qianqiu sedang dalam pemulihan melalui meditasi, dia pasti akan berbagi kegembiraannya dengan temannya. Tidak diragukan lagi, dalam pertempuran sebelumnya, Yuan Enhui adalah yang paling abis, namun dia masih yang pertama pulih. Lan Xuanyu mengawasinya di sampingnya. Dia menemukan bahwa Yuan Enhui tidak hanya dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya, tetapi bahkan luka di tubuhnya juga sembuh dengan cepat dalam prosesnya. Setelah beberapa saat, auranya menjadi tenang dan mulai memulihkan dirinya ke keadaan semula. Tak heran jika dia memiliki keberanian untuk bertindak sendiri dan berani membunuh monster. Seandainya bukan karena situasi yang luar biasa sebelumnya, dan dua elang ungu perut besar muncul pada saat yang sama, orang ini mungkin benar-benar bisa terus berburu tanpa henti. Benar-benar kuat, berpikir tentang orang lain yang memiliki basis kultivasi 5 cincin, dan kemudian melihat kekuatan jiwa tingkat 23 miliknya sendiri, Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, mengapa ada celah yang begitu besar di antara orang-orang. Kemudian, Yuan Enhui membuka matanya. Dia melihat Lan Xuanyu berdiri di sampingnya. Dengan ringan mengerahkan kakinya, dia bangkit. Yuan Enhui setengah kepala lebih pendek dari Lan Xuanyu, dan dia harus sedikit mendongak untuk melihatnya. Terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih sekali lagi. Lan Xuanyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak perlu berterima kasih kepada kami. Seperti yang saya katakan, kita semua berada di kereta yang sama. Aku mengeluarkan inti kristal untukmu. Yang di belakang seharusnya dianggap dibunuh oleh kami, tapi yang di depan adalah milikmu. Saat dia berkata, dia menyerahkan inti kristal dari Big Belite Purple Eagle ke tangannya. Yuan Enhui membeku sesaat, dan Lan Mengqin, Lin Donghui dan Yu Tian tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping. Sebelumnya, Lan Xuanyu menyingkirkan inti kristal bos elang ungu perut besar, dan mereka semua mengira bahwa Lan Xuanyu menginginkannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengeluarkannya untuk diberikan kepada Yuan Enhui. Bukankah ini terlihat benar-benar aneh dengan perilakunya sebelumnya dalam mengambil keuntungan dari orang lain? Beberapa jam yang lalu, dia memimpin semua orang untuk mengikuti Yuan Enhui sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya. Dan mereka mendapat untung yang cukup besar. Apakah orang seperti itu benar-benar mampu menahan diri untuk tidak mengambil semuanya? Selain itu, tanpa mereka, Yuan Enhui mungkin akan terbunuh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah penyelamat hidupnya. Bahkan jika mereka mengambil semua keuntungan, Yuan Enhui tidak akan mengatakan apa-apa. Mengapa Lan Xuanyu memberikan jarahan dalam situasi ini? Ambil. Lan Xuanyu memandang Yuan Enhui dengan bingung, lalu mengedepankan inti kristal ungu di tangannya. Yuan Enhui menggelengkan kepalanya, aku tidak tahan. Anda menyelamatkan saya, bagaimana saya bisa mengklaim rampasan? Terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah mati. Tempat ini benar-benar menakutkan, bisakah aku ikut dengan kalian? Lan Xuanyu berkata, mengapa Anda masih bertindak sendiri jika Anda merasa takut? Yuan Enhui berkedip dan berkata, saya memiliki rahasia yang tidak dapat diketahui orang lain, jadi saya bertindak sendiri. Di sebelahnya, Lan Mengqin memutar matanya, merasakan bahwa posisi pria bercincin 5 di dalam hatinya telah runtuh. Ekspresi yang lain menjadi aneh. Sebuah rahasia. Kamu udah bilang kalau kamu punya rahasia, berapa lama kamu bisa merahasiakannya kalau kamu bilang seperti ini? Tidak ada yang mengira bahwa pria dengan basis kultivasi 5 cincin ini, yang terkuat di antara kandidat Akademi Shrek, sesi ini akan sangat naif. Itu menciptakan kontras besar dengan penampilannya yang cerdik dan pupilnya yang berwarna ganda. Lan Xuanyu tiba-tiba mengambil tangan Yuan Enhui, memasukkan inti kristal ungu ke telapak tangannya, dan berkata dengan serius, terimalah. Kita tidak bisa memanfaatkan teman kita. Elang ungu perut besar menganggapmu sebagai orang yang membunuhnya. Iya, karena kamu punya rahasia, kami tidak akan bertanya, apa rencanamu di masa depan. Yuan Enhui melihat inti kristal di tangannya, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah, dan kemudian mata Lan Xuanyu tampak berubah lagi, menunjukkan sentuhan emosi, kakak, kamu benar-benar orang yang baik. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan setelah itu. Monster di sini sangat menakutkan, mereka akan mencoba membunuhku jika mereka bertemu denganku. Bisakah aku pergi bersamamu? Hanya saja. Setelah poin ini, dia tampak bersemangat untuk berbicara tetapi menghentikan dirinya lagi. Qianlei berbalik, dia takut dia tidak akan bisa melawan lagi. Anak ini polos seperti bunga putih. Pada tingkat ini, tidak mengherankan baginya untuk dijual oleh Xuanyu dan masih menghitung uang untuknya.
Lan Xuanyu berpikir sejenak, dan berkata, ayo pergi ke samping dan bicara. Dia menarik lengan baju Yuan Enhui dan berjalan ke samping. Qian Lei menghela nafas pelan, Tuhan, Ibu Bumi, sangat tidak adil bahkan orang seperti ini dapat berkultivasi hingga cincin kelima. Ketika saya berpikir tentang betapa pintar dan bijaknya saya, dengan kekuatan spiritual saya akan mencapai alam laut roh, namun basis kultivasi saya sangat jauh di belakangnya. Betulkah kekuatan spiritualmu tidak sebaik dia? Kata Lan mungkin, mengoleskan garam ke lukanya. Saat ini Lan Xuanyu telah menarik Yuan Enhui ke samping, dan berkata dengan suara rendah, dengan begitu banyak dari kita di sana, jangan beritahu kami rahasiamu. Saya pikir saya telah mengerti mengapa Anda bertindak sendiri, itu mungkin terkait dengan rahasia Anda. Ini seharusnya menjadi masalah yang sangat pribadi bagi Anda tidak perlu memberitahu kami. Biar saya tebak, jika Anda tetap bersama kami, apakah rahasia ini kemungkinan besar akan terbongkar? Yuan Enhui mengangguk, dan berkata dengan heran, kakak, bagaimana kamu tahu? Lan Xuanyu berkata di dalam hatinya, dengan wajah yang kamu buat sebelumnya, hanya orang idiot yang tidak bisa menebak. Anda sangat jelas. Lan Xuanyu mengerang, sangat berbahaya di sini. Meskipun kekuatan pribadi Anda kuat, bahkan seorang pahlawan pun tidak dapat menghentikan sekelompok serigala sendirian. Tetapi Anda juga tidak bisa mengambil risiko mengungkap rahasia Anda sehingga Anda tidak bisa bersama kami. Ini agak kontradiktif. Apa yang harus saya lakukan? Yuan Enhui juga tampak malu. Setelah beberapa saat, Lan Xuanyu berkata, apa pendapatmu tentang ini? Kami tidak tahu apa rahasiamu. Tetapi jika kami tidak terlalu dekat dengan Anda, tidakkah Anda akan dapat melestarikannya? Yuan Enhui mengangguk dan berkata, selama kamu tidak melihat dengan hati-hati, kamu seharusnya tidak bisa mengetahuinya. Bagaimanapun, saya baru berusia 12 tahun. Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak, dan dia merasa jika dia memalsukan beberapa kata lagi, dia mungkin bisa membuat Yuan Enhui membocorkan rahasianya. Maka diputuskan. Lan Xuanyu berkata, Anda masih bertindak sendiri, tapi kami akan mengikuti Anda lebih jauh. Kami akan menjaga lingkungan sekitar untuk Anda. Jika ada monster di area itu, kami akan merawat mereka. Jika Anda bertemu monster di depan, Anda melakukannya sendiri. Jika monster terlalu kuat, kami akan naik untuk bergabung dan melindungi Anda. Bagaimana tentang itu? Yuan Enhui sangat gembira, tapi segera setelah itu dia berkata sambil merasa sedikit malu, bagaimana ini bisa bagus? Semua orang ada di sini untuk penilaian, melakukannya dengan cara itu akan terlalu menunda Anda. Lagi pula, saya sebenarnya tidak tahu harus pergi kemana. Saya tidak begitu mengerti cara kerja perangkat geolokasi ini. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengguncang pergelangan tangannya. Lan Xuanyu berkata, tidak apa-apa, saya bisa memberitahu Anda arah umumnya. Namun, memang benar kalau bagian penundaannya agak merepotkan. Jika hanya aku, atau 3 anggota tim kita, itu bisa diterima karena kita juga bisa membunuh beberapa monster. Tapi kami sekarang memiliki 3 tim yang bekerja bersama, dan kami semua berbagi rampasan secara merata. Semua orang berharap bisa diterima di Akademi Shrek. Jika panen tidak cukup, akan sangat merepotkan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita melindungi punggungmu? Semua monster yang dibunuh oleh semua orang dihitung sama, dengan kamu mendapatkan lebih banyak dan kemudian berbagi dengan kami beberapa, oke. Yuan Enhui mengedipkan matanya dan berkata, ini hakmu. Tentu saja saya setuju. Lan Xuanyu dengan ragu-ragu berkata, lalu kamu ambil 30%. Yuan Enhui dengan cemas berkata, bagaimana ini baik-baik saja. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, sambil berpikir, apakah anak ini berpura-pura bodoh. Kemudian dia mendengar Yuan Enhui berkata, bukankah kamu mengatakan berbagi secara adil? Meskipun saya tidak akan berjalan dengan grup, saya masih dapat dianggap sebagai anggota grup, dan saya juga harus mendapatkan bagian yang sama dengan semua orang. Bagaimana saya bisa memanfaatkan Anda? Solen 4 Chapter 275. Chapter 275 Aku bersumber. Bahkan Lan Xuanyu juga tidak tahan lagi dan dia menghela nafas, berkata, jika setiap orang mendapat bagian yang sama dengan panen terbatas kita. Saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk ke Shrek. Kepala Yuan Enhui menggeleng seperti drum, tidak. Saya sudah lulus ujian. Saya bersumber. Lan Xuanyu terkejut, dari sumbernya. Apa itu? Yuan Enhui berkata, insos artinya saya dijamin lewat dari sumber internal. Kakek menyuruh saya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pengalaman hidup.
Untuk melakukannya, saya ikut serta dalam penilaian. Tetapi hasil penilaian tidak terlalu penting bagi saya karena saya sudah menjadi mahasiswa baru di Akademi Shrek. Benar-benar tidak adil, ada yang namanya jaminan internal. Anda telah tinggal di kota Shrek sejak Anda masih muda. Lan Xuanyu bertanya. Yuan En Hui Hui mengangguk tanpa ragu, dan berkata, ya, rumahku ada di sana. Sangat tidak adil. Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa meskipun dia menipu dia sedikit, dia tidak akan merasakan penyesalan sebanyak itu. Oke, lalu seperti yang Anda katakan, mari kita bagi sama rata. Lan Xuanyu berkata sangat puas. Yuan En Hui Hui segera tersenyum, luar biasa. Saya akhirnya memiliki tim. Terima kasih kakak. Kakak, siapa namamu? Namaku Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata. Yuan En Hui Hui berkata, nama saya Yuan En Hui Hui. Mulai sekarang, apakah Anda baik-baik saja dengan saya memanggil Anda kakak laki-laki Xuanyu? Dengan ini saya dapat dianggap sebagai anggota tim Anda. Hanya saja karena itu, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, di malam hari, jangan terlalu dekat denganku. Jika Anda menjaga setidaknya lebih dari 30 meter dari saya, rahasia saya tidak boleh bocor, apakah Anda baik-baik saja dengan itu? Saat siang hari, saya bisa berakting dengan semua orang. Oke, rahasiamu hampir bukan rahasia lagi. Lan Xuanyu diam-diam dititah di kepalanya, tetapi setuju tanpa ragu-ragu. Ketika keduanya berjalan kembali, Yuan En Hui Hui sudah melompat-lompat di sekitar Lan Xuanyu. Tidak ada lagi rasa misteri yang menyelimuti dirinya seperti sebelumnya. Dia seperti anak kecil biasa. Hui Hui memutuskan untuk bergabung dengan kami. Karena dia memiliki rahasia, setiap hari di malam hari, setiap orang tidak boleh mendekatinya dalam jarak 30 meter, tetapi melindunginya dari kejauhan. Hui Hui agak takut, jadi saya telah memutuskan bahwa pada malam hari, kita semua harus tinggal di sekitarnya dalam lingkaran dan membiarkan dia beristirahat di tengah di mana dia seharusnya aman. Rampasannya dibagi rata di antara kita. Sekarang, Dong Qianqiu dan Bing Tianliang juga telah pulih. Kecuali ekspresi Lan Xuanyu tetap seperti biasa, mata 7 orang lainnya yang memandang Yuan En Hui Hui menjadi sedikit aneh. Lan mungkin mendekati Lan Xuanyu dan berkata dengan suara rendah, bukankah kita terlalu banyak memanfaatkannya? Bagaimana jika dia gagal ujian? Lan Xuanyu meliriknya, pernahkah kamu mendengar tentang Insos? Dia dijamin lulus secara internal, bagaimana denganmu? Lan mungkin tercengang. Sebenarnya dia dihubungi untuk pendaftaran awal, tetapi pendaftaran awal dan jaminan kelulusan secara internal sepertinya tidak sama. Yuan En Hui Hui tiba-tiba kehilangan simpatinya. Semuanya, kemarilah, dengan tambahan Hui Hui, mari kita atur ulang taktik kita. Ada beberapa hal yang perlu diubah, kata Lan Xuanyu. Pada saat ini, Bing Tianliang tiba-tiba merasa perlu bersujud karena mengagumi Lan Xuanyu. Mengambil keuntungan dari seseorang di belakang punggungnya, dan kemudian menipu orang itu menjadi rekan satu tim, ini benar-benar keterlaluan. Tentu saja, dia juga merasa bahwa Lan Xuanyu sepertinya tidak melakukan sebanyak itu. Yuan En Hui Hui 5 cincin itu hanyalah anak manis yang konyol. Apakah ada kebutuhan untuk menipu dia? Mata Lan Xuanyu tajam, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kita harus membiarkan semua orang menunjukkan potensi penuh mereka. Madi, Anda bertanggung jawab untuk terus memikat monster. Bing Tianliang, bantu dia. Kalian berdua cukup cepat. Qianqiu, bisakah kamu melakukannya? Meskipun Dong Qianqiu adalah master jiwa penyerang dari tipe serangan kekuatan, dalam hal kecepatan, dia sama sekali tidak lambat. Dong Qianqiu mengangguk dan berkata, saya juga bisa. Lan Xuanyu berkata, kami terus mengikuti arah yang sama. Jika kami menemukan jejak monster, kalian bertiga bertanggung jawab untuk menarik mereka. Saya akan bertanggung jawab untuk menemukan situs penembak jitu yang cocok. Lan mungkin, Anda bertanggung jawab atas pengendalian massa. Anda harus menjadi master jiwa tipe kontrol jika saya tidak salah. Lin Donghui dan Yu Tian, Anda bertanggung jawab untuk melindungi Hui Hui di sisinya. Saya akan menggosok Anda 4 secara bersamaan. Hui Hui, saya telah melihat bahwa kemampuan jiwa keempat Anda seharusnya untuk serangan kerumunan jarak jauh. Anda hanya perlu mengikuti instruksi saya dan melepaskan kemampuan roh keempat menuju tempat dengan kebanyakan orang. Jika monster peringkat bos muncul, kami akan membuatnya tetap sibuk dan mengendalikannya saat Anda menggunakan kemampuan jiwa kelima Anda untuk menyerangnya dengan keras. Mengenai waktu spesifik, tunggu instruksi saya. Apakah sudah jelas? Yuan En Hui Hui mengangguk berulang kali, saya mengerti, di sini terasa sangat aman. Xuanyu, apa yang harus saya lakukan?
Qian Lei berkata dengan cemas. Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, Anda berada di tim cadangan. Qian Lei. Setelah menyelesaikan pengaturan, semua orang berangkat lagi. Dengan pertempuran dan probing dengan monster sebelumnya, dan penambahan Yuan En Hui Hui, Lan Xuanyu segera meningkatkan kecepatan kemajuan semua orang. Segera, mereka bertemu monster baru. Setelah menyelidiki kekuatan monster itu, rencana Lan Xuanyu dimulai. 3 orang memberi umpan pada monster, dan yang lainnya melindungi Yuan En Hui Hui sehingga serangan jarak jauhnya dapat dieksploitasi secara maksimal. Ketika Lan Xuanyu mencobanya, dia terkejut menemukan bahwa rumput perak biru berpola perak dan rumput perak biru berpola emas benar-benar dapat meningkatkan Yuan En Hui Hui. Dengan buff rumput biru perak berpola emas, kekuatan serangan individu Yuan En Hui Hui akan meningkat, dan dengan rumput perak biru berpola perak, berapa kali Yuan En Hui Hui bisa menyerang akan meningkat. Setelah Yuan En Hui Hui menembak beberapa kali di bawah dorongannya, sorot matanya saat melihat Lan Xuanyu penuh dengan pemujaan. Hanya setelah sekian lama Lan Xuanyu mengetahui bahwa karena dia memiliki 2 cincin jiwa di setiap lengan, Yuan En Hui Hui secara tidak sadar menganggapnya sebagai master jiwa 4 cincin. Taktik seperti itu benar-benar terlalu efisien. Ketika monster bos keempat muncul, mereka mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Jiwa bela diri kedua Lan mungkin bernama jadi Phoenix Guqin, dan efek interferensi kuat dari kemampuan jiwa pertamanya sangat bagus. Di bawah campur tangannya dan gangguan Bing Tianliang, Dong Qianqiu, dan Liu Feng, Lan Xuanyu menggunakan rumput perak biru berpola emas untuk meningkatkan kemampuan jiwa kelima Yuan Hui Hui, membunuh monster seperti monster dalam satu tembakan setelah dibumi oleh kemampuan Lan Mengkuin. Lan Xuanyu juga mengetahui bahwa kemampuan jiwa kelima Yuan En Hui Hui disebut gendang perang jiwa guntur. Itu tidak hanya bisa menyerang satu target, tetapi juga target yang dikelompokkan, dan kekuatannya luar biasa. Setelah 3 putaran ini, langit secara bertahap menjadi gelap, dan hari pertama mereka di planet ini akan segera berakhir. Saat malam tiba, semua orang berkumpul di sekitar lereng bukit untuk beristirahat. Yuan En Hui Hui beristirahat sendirian di puncak bukit untuk memastikan bahwa dia bisa berada 30 meter dari semua orang. Tidak ada yang tahu persis rahasia apa yang dia miliki. Semua orang hanya tahu bahwa panen hari ini sungguh melimpah. Inti kristal biasa melebihi 1000, setiap orang memiliki setidaknya ratusan poin. 6 inti kristal peringkat bos. Ya, 6. Yuan En Hui Hui telah mengambil semua hasil panen sebelumnya dan menyumbangkannya ke tim, itu termasuk inti kristal Lightning Blue Leopard, dan yang lainnya. Di bawah permintaannya yang kuat, dia memutuskan untuk membagikan semua keuntungannya dengan semua orang. Permintaan seperti itu sangat sulit untuk ditolak. Sedemikian rupa sehingga bahkan mata Lan mungkin menatap Lan Xuanyu dengan sedikit kekaguman, meskipun kekaguman ini ada dalam tanda petik. Dia mengaku pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa memanfaatkan seseorang dan tetap membuat orang itu memuji Anda. Yuan En Hui Hui tidak berhenti memanggil kakak laki-laki Lan Xuanyu dengan tatapan penuh kekaguman. Faktanya, Yuan En Hui Hui benar-benar puas dengan kondisinya saat ini. Dibandingkan ketika dia pertama kali datang ke sini, terisolasi dan tanpa bantuan, dia benar-benar nyaman sekarang. Yang harus dia lakukan hanyalah menembakkan panah, dan tidak ada yang lain. Bahkan tidak perlu menggali inti kristal. Secara kebetulan, dia membenci pekerjaan kotor semacam ini. Soul Land 4 Chapter 276. Chapter 276 menggali lebih jauh. Dalam setengah hari berikutnya, dia merasa bahwa dia tidak terancam sama sekali. Semua monster diblokir di luar. Terutama ketika Lan Xuanyu dengan sengaja membiarkan dia melihat 4 cincin jiwa hitam dari jade Phoenix Guqin milik Lan Mengkin, dia merasa lebih yakin bahwa dia harus membagi semua keuntungan secara merata. Posisi Lan Xuanyu sebagai komandan stabil seperti Gunung Tai, dan Lan Mengkin juga tidak berniat untuk pergi. Meskipun dia pikir dia akan mendapatkan lebih banyak jika dia bertindak sendiri, dia sebenarnya tidak menyadari bahwa di suatu tempat dalam pikirannya, spiritualitasnya sama dengan Yuan En Hui Hui. Sangat mudah berada bersama tim. Tidak perlu gugup sama sekali. Dia hanya harus mengontrol kerumunan setiap kali monster mendekat, dan kemudian dia tidak peduli tentang hal lain. Bukan Bing Tianliang dan Dong Qianqiu terkuat yang menarik paling banyak monster, tapi Liu Feng. Kecepatan Liu Feng sangat cepat. Untuk beberapa alasan, Lan Xuanyu menemukan bahwa kebugaran fisik Liu Feng tampaknya telah meningkat pesat. Tanpa pola keemasannya sendiri, rumput biru perak, dia secepat sebelumnya. Dia tidak hanya sangat efisien dalam menarik monster, tetapi juga bisa bertahan lama. Ini membuat Qian Lei sedikit cemburu, Liu Feng tampaknya telah membuat kemajuan besar.
Tapi dia di sisi lain tampaknya tidak banyak berkembang. Qianlei merasa dia tumbuh sedikit lebih tidak ada. Awalnya, dia hanya merasa santai, tetapi segera dia merasa jika dia terus seperti ini, dia akan malu mendapatkan bagiannya dari rampasan. Pada malam hari, setiap orang bergiliran untuk istirahat dan makan sesedikit mungkin. Lan Xuanyu tidak menggigit, dia baru saja minum air. Setelah istirahat satu malam, semua orang pada dasarnya dipulihkan ke kondisi terbaik mereka selain sedikit lapar. Melihat perangkat pelokalan, mereka hampir 50 km dari titik awal. Selama proses ini, mereka tidak bertemu dengan kandidat lain. Jelas, sebagian besar kandidat telah memilih untuk menuju ke pangkalan. Lanjutkan lebih dalam. Pagi-pagi sekali, Lan Xuanyu memberi perintah untuk menggali lebih jauh tanpa ragu-ragu. Dengan 2 hari tersisa untuk penilaian, dan pengalaman serta pengalaman kemarin, Lan Xuanyu meningkatkan kecepatan tim. Taktiknya tetap sama, menarik beberapa monster dan Yuan En Hui Hui sebagai output kerusakan utama. Karena kecepatan berburu mereka yang meningkat, jumlah monster yang ditemui juga mulai meningkat secara signifikan. Tapi kekuatan serangan Yuan En Hui Hui benar-benar konyol. Setelah mengumpulkan monster sebanyak mungkin di satu tempat, monster itu dimusnahkan hampir tanpa perlawanan oleh kemampuan jiwa keempatnya, Spirit Rain Tide. Hanya pemimpin kelompok itu yang masih hidup, terutama setelah ditingkatkan oleh Lan Xuanyu, sifat mematikannya sangat menakutkan. Lan Xuanyu sebenarnya ingin menguji apakah Yuan En Hui Hui bisa menahan buff simultan dari 2 martial souls-nya. Jika itu bisa menghasilkan teknik martial soul fusion yang mirip dengan Dong Qianqiu, maka itu benar-benar akan menghancurkan. Namun, mereka sama sekali tidak berada di kabin simulasi, dan dia berani mencobanya sekarang. Tidak masalah untuk menunggu dan mencoba nanti. Bagaimanapun, Yuan En Hui Hui benar-benar menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya sekarang. Sementara Lan Xuanyu memerintah semua orang, dia juga menyemangati semua orang yang memungkinkan mereka memperoleh keuntungan besar melalui setiap gelombang monster. Sementara Yuan En Hui Hui tidak menemui bahaya apapun dan terus mengidolakannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka sudah maju dalam jarak yang sama seperti kemarin. Mereka telah membunuh 5 putaran monster. Di antara mereka, ada sebanyak 7 monster tingkat boss yang terbunuh. Pengalaman yang terkumpul telah memainkan peran besar. Kemampuan terkuat dari monster level boss ini adalah mereka bisa menggunakan kekuatan matahari biru dan matahari ungu untuk membuat serangan yang kuat. Oleh karena itu, Lan Xuanyu dengan sengaja mengarahkan Lan mungkin untuk secara langsung menggunakan gangguan kuat Jade Phoenix Guqin pada saat mereka akan meledak, tepat pada saat untuk menghentikannya. Momen ketika mereka diinterupsi juga merupakan momen ketika monster peringkat boss berada pada posisi terlemah mereka. Pada saat yang aneh itu, mereka disambut oleh guntur perang jiwa guntur yang kuat, panah jiwa guntur, di bawah gumpalan rumput perak biru berpola emas Lan Xuanyu. Pukulan terfokus Yuan En Hui Hui sangat kuat, sebanding dengan kekuatan Deep Blue Gaze milik Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu untuk menyerang dan yang lainnya untuk mengontrol. Oleh karena itu, perburuan pagi ini bisa dikatakan lancar dan mudah. Sebelum tengah hari, panen mereka sudah melebihi kemarin. Semua orang sangat puas dengan ini. Lan Xuanyu memerintahkan untuk beristirahat. Menjaga rekan satu tim dalam kondisi terbaik mereka setiap saat adalah kunci untuk membunuh musuh dengan efisiensi tertinggi secara berkelanjutan. Apalagi, masalah terbesar mereka sekarang adalah makanan dan air. Konsumsi kekuatan jiwa dapat dipulihkan melalui meditasi. Energi yang ada di lingkungan di sini sangat melimpah, tetapi konsumsi energi fisik memerlukan tambahan makanan dan air sampai tingkat tertentu. Makanan dan air yang mereka bawa sebenarnya hanya cukup untuk sehari. Kemarin, semua orang hanya makan setengahnya, dan sudah tidak banyak yang tersisa. Saat ini, setelah pertempuran sepanjang pagi, semua orang sedikit lapar dan pusing. Makan semua makanan yang tersisa. Lan Xuanyu berkata dengan suara yang dalam. Lan mungkin meliriknya dan berkata, jika kita memakannya sekarang, apa yang akan kita lakukan nanti? Di planet ini, mereka juga telah melihat beberapa buah dan tumbuhan, tetapi siapa yang berani memakannya? Siapa yang tahu kalau itu beracun? Hal yang sama berlaku untuk monster-monster itu. Bagaimana jika daging mereka beracun? Oleh karena itu, satu-satunya makanan yang bisa mereka makan adalah apa yang mereka bawa. Penilaian itu hanya mendekati separuh waktunya. Jika semuanya sudah dimakan sekarang, bagaimana mereka melakukannya nanti? Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, yang kita butuhkan sekarang adalah memperluas rampasan.
Dari pertarungan kita sebelumnya, kita bisa melihat bahwa kita seharusnya membersihkan suatu area. Daerah ini relatif aman. Selama proses pembersihan ini, kami membunuh dengan efisiensi tinggi, dan itulah sebabnya panen kami sangat berbuah. Saya sangat yakin bahwa kandidat lain pasti tidak akan mendapatkan keuntungan sebanyak kami. Kita harus mengembalikan ke kondisi terbaik kita terlebih dahulu, dan setiap orang harus menyisakan setidaknya setengah botol air. Kami akan menunggu hingga malam ini dan kemudian mulai mundur dan kembali ke tengah area yang sebelumnya dibersihkan. Besok kami akan tetap di sana dan menunggu akhir penilaian. Dengan akumulasi dari 2 hari sebelumnya, perolehan kami seharusnya cukup bagi semua orang untuk diterima di Shrek. Dan saat mengkonsolidasikan pertahanan kita di sana, dengan mempertimbangkan pembersihan sebelumnya, seharusnya tidak ada atau sedikit monster yang perlu kita hadapi, memungkinkan kita untuk bertahan. Pada saat itu, konsumsi energi fisik kita harus dikurangi, dan itu akan baik-baik saja meskipun kita tidak makan selama sehari. Lan mungkin berkata, jika kita membunuh hanya untuk 2 hari, kita sebenarnya bisa mendapatkan lebih banyak. Faktanya, meskipun kita lapar selama sehari, bukan tidak mungkin untuk terus berjuang. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, dan berkata, kita tidak bisa mengambil risiko. Ada alasan mengapa keserakahan dikenal sebagai salah satu dosa asal. Jangan lupakan pengingat guru. Ini adalah medan perang yang nyata, medan perang hidup dan mati. Jika kita membuat satu kesalahan, ini bisa menjadi masalah hidup dan mati. Lan mungkin tertegun, tapi mengangguk dalam diam. Sekarang aku akhirnya merasa bahwa kamu adalah komandan yang memenuhi syarat. Meskipun Lan Xuanyu awalnya menggunakan taktik untuk membuat mereka mengikuti Yuan Enhui untuk mendapatkan keuntungan darinya, dia kemudian membawa Yuan Enhui, menipu orang dengan potensi tempur terkuat untuk membagi keuntungan secara merata akan menguntungkan semua orang. Namun, Lan mungkin selalu merasa bahwa orang ini oportunis dan tidak cukup adil. Tapi sekarang, pengaturan taktis Lan Xuanyu selanjutnya terutama didasarkan pada keamanan. Mempertimbangkan kemungkinan korban di medan perang yang sebenarnya, ini semua untuk melindungi rekan satu timnya semaksimal mungkin. Meski agak terlalu konservatif, sebagai seorang komandan, keputusannya membuat rekan-rekannya merasa aman. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, tujuan kami dari penilaian komprehensif ini adalah untuk melewati Shrek, bukan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dan kami sudah mendapatkan banyak hal. Lan mungkin cemberut, itu yang terjadi padamu, bukan kami yang benar. Jangan lupa bahwa orang ini memiliki bagian sebesar 30%. Setelah istirahat selama 1,5 jam penuh, semua orang kembali ke kondisi terbaik mereka, dan semua orang melanjutkan. Saat ini, mereka akhirnya melewati daerah perbukitan ini, dan yang muncul di kejauhan di depan mata mereka adalah sebuah lembah.